kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini adalah hari istimewa bagi kita. Kita akan merayakan HUT KA di Pluit yang ke-36. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita memuji Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, pada pagi hari ini kami datang menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Pada hari ini kami anak-anak-Mu datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak undang semuanya berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan pujian terbaik untuk Tuhan kita. Kita mau sembah Tuhan kita. Kita angkat satu pujian bersama-sama. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita bersama-sama. Mari kita
bahwa kita ini bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, atau pasukan yang menembaki musuh, tetapi kita adalah pasukannya Kristus. Kita adalah laskarnya Kristus. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Pasukan di dalam Tuhan, laskar-laskarnya Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk dengan tertib, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Sebelumnya kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ku tanam di hatiku agar bertumbuh dan berbuah menyenangkan hati Tuhan. Shalom adik-adik yang di rumah. Apa kabar hari ini? Kakak percaya di hari ini hari istimewa, hari yang penuh dengan sukacita. Hari ini kakak juga mengucapkan happy birthday anniversary untuk Kak Agum di Pluit yang ke-36. Yeay! Kakak senang rasanya bisa bersama adik-adik dan bisa bersama-sama kita mengucap syukur, bersukacita, memuji Tuhan di hari istimewa ini. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, selamat bersukacita ya di hari ini. Kita sama-sama merayakan hari ulang tahun Kak Agum di Pluit.
kakak punya kado spesial nih buat adik-adik di rumah. Coba mana tangannya? Kakak mau lihat ada yang siap untuk terima kado istimewa? Wah, keren. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Nah, hadiahnya apa ya kak? Coba kakak mau lihat nih, mana yang penasaran? Wah, duduknya yang manis ya, supaya kita sama-sama kira-kira kakak Ana bawa kado apa ya di hari istimewa ini. 1, 2, 3. Coba adik-adik lihat. Tada! Wah, kakak bawa kado apa ya? Kok warnanya pink-pink begitu? Kira-kira apa ya isinya? Ayo adik-adik di rumah, duduknya yang manis. Coba kita buka sama-sama ya. Di hari istimewa ini kita dapat kado spesial apa ya dari Tuhan? Kita buka sama-sama yuk. Hitung ya yang ada di rumah bersama-sama. 1, 2, 3. Yeay. Coba kakak buka ya untuk kita semua. Kira-kira hadiahnya apa ya? Wah, bagus sekali ternyata. Kira-kira hadiahnya apa ya? Tunggu, kakak mengambilnya dan memperlihatkannya untuk kalian. Sebentar ya. Kakak kemudian menaruhnya kotaknya. Ternyata ada sebuah tulisan hadiah yang berkata Yesus Juru Selamat. Wah, adik-adik di rumah, ternyata hadiah istimewa kita di hari spesial ini bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Wah, hadiahnya begitu istimewa ya kak. Ternyata melebihi semua nilai. Hadiah-hadiah yang paling keren, yang paling berharga, yang paling mahal. Pokoknya hadiahnya best of the best, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, baik untuk adik-adik, kakak, dan semua manusia yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di hari spesial ini ternyata Tuhan, kita akan dengar kisah daripada Yesus pada masa kecilnya bersama dengan kedua orang tuanya. Coba adik-adik dikasih oleh Tuhan, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kado spesial, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang diberikan buat kami di hari istimewa HUT KA Budi Pluit yang ke-36. Saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya memberkati seluruh teman-teman, adik-adik yang beribadah, yang ada di rumah dimanapun mereka berada, maupun yang secara onsite di gereja. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kakak sapa adik-adik yang baru bergabung, Shalom. Selamat hari Minggu untuk adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, kabar sukacitanya kita sama-sama yuk pergi ke rumah Tuhan. Kita sama-sama melihat kisah apakah yang terjadi di sana. Wah, oh iya, adik-adik coba lihat. Di sana ternyata ada Bapak dan Ibu Maria. Ada Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Mereka datang ke bait Allah. Kira-kira mereka ngapain ya kak di bait Allah? Wah, adik-adik dikasih oleh Tuhan. Yuk kita ambil Alkitab kita. Kita buka di dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat 21 hingga ayat yang ke-40. Semua sudah dapat ayat firman Tuhannya? Biar bersama mama papa kita baca ya dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, ketika kamu sudah menemukannya di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 21 hingga ayat 40. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, Yesus bertemu dengan Bapak Simeon dan Ibu Hana di bait Allah. Ternyata ada hari istimewa. Bagaimana Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah. Hari istimewanya apa ya kakak? Pada zaman itu orang tua harus membawa anak-anak untuk datang ke bait Tuhan.
Ternyata pada waktu itu hari istimewanya adalah hari pengudusan untuk anak sulung di tengah-tengah keluarga. Nah, pada waktu itu Yesus adalah anak pertama, anak sulung laki-laki yang harus diserahkan kepada Tuhan. Jadi mama papanya, Bapak Yusuf dan Ibu Maria, mereka bersiap-siap untuk pergi ke Bait Allah atau ke gereja saat ini. Sama seperti kalian, bersama mama papa bukan? Pergi ke rumah Tuhan. Nah, jangan lupa untuk ke skala minggu ya. Kita mau sama-sama bertemu Yesus di sana. Kemudian ketika Yesus sampai di Bait Allah bersama dengan mama dan papanya, nah mereka tidak lupa membawa korban persembahan buat Tuhan. Ternyata di dalam ayatnya yang ke-24 dikatakan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan hukum Taurat, yaitu sepasang burung terkukur dan 2 ekor anak burung merpati. Papa dan mama tidak lupa membawa persembahan buat Tuhan di rumah Tuhan atau di Bait Allah. Yesus pada waktu itu masih kecil, sama dengan kalian. Bersama dengan mama papa, jangan lupa untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan syukur kita apa ya kakak anak? Kita bisa membawa persembahan kita yang terbaik. Misalkan persembahan untuk kita beri pada Tuhan. Dan persembahan pemberian lainnya bisa berupa apa? Kita datang rajin ke skala minggu, berjumpa dengan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sesampainya di sana di Bait Allah, mereka membawa persembahan buat Tuhan. Mereka sangat taat kepada hukum Tuhan. Ternyata adik-adik di sana di Bait Allah, mereka papa dan mama dan beserta Yesus bertemu dengan seorang bapak namanya Simeon. Siapa adik-adik namanya? Simeon. Pintar semua adik-adik. Nah, ketika sampai di Bait Allah, Bapak Simeon ini sudah diberitahukan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum bertemu dengan Mesias atau Yesus. Wah, senang ya kalau kita bertemu dengan orang yang kita harapkan dan nanti-nantikan. Adik-adik sudah pernah merasakan menunggu seorang yang adik-adik sayangi bukan? Misalkan papa dan mama berpergian keluar kota, adik-adik rindu kedatangan mereka. Nah, seperti Bapak Simeon, dia sangat menanti-nantikan kehadiran daripada juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Ketika ia berjumpa dengan Yesus dalam penyerahan dan pengudusan dia bersama kedua orang tuanya, Bapak Simeon sangat bersukacita. Puji Tuhan, haleluya, hore. Ya, adik-adik pasti juga bersukacita ya kalau ketemu papa dan mama. Hore, papa pulang, bawa hadiah. Nah, bagi Bapak Simeon, baginya hadiah yang paling terindah adalah Tuhan Yesus yang diberikan sebagai juru selamat dari Allah. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa hadiah terbaik kamu yang kamu terima dan sangat berarti buatmu? Apakah mainan Lego kamu? Atau mobil legend kamu? Atau hadiah lainnya yang kamu punya di rumah? Mobil-mobilan misalkan? Atau mungkin boneka Barbie? Bagi Bapak Simeon, Yesus adalah hadiah istimewa sebagai juru selamat daripada Allah. Hari ini kita mau belajar adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mintalah hadiah istimewa dalam hidup kamu untuk Yesus tinggal di dalam hatimu. Karena Yesus adalah kado yang istimewa bagi hidup kamu dan bagi hidup kakak, akan bagi umat manusia di dunia ini. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Simeon sangat bersukacita. Dia mau muji Tuhan. Haleluya, di Bait Tuhan. Di hari istimewa ini, mari kita sama-sama belajar. Hal yang kedua, kita tidak lupa mengucap syukur. Ketika kita diberikan hadiah yang paling istimewa, Bapak Simeon bersukacita. Dia berkata, haleluya,
Puji Tuhan, Yesus diberikan buat kita. Pada waktu itu di bait Allah dia bersyukur kepada Tuhan, bersuka cita bahwasannya apa yang dikatakan oleh Allah digenapi. Yesus diberikan. Saking dia bersuka cita, adik-adik dia berkata, Tuhan, kalau hari ini Tuhan mau panggil dia pulang, dia sudah siap. Dia bersuka cita, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ada seorang ibu yang usianya 84 tahun, namanya Ibu Hana. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah pada waktu itu. Dan dia suka untuk berdoa dan dia suka memuji Tuhan di bait Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Apakah adik-adik suka berdoa dan tidak pernah bolos ke sekolah minggu, meninggalkan ibadah kepada Tuhan? Coba kakak mau lihat mana yang rajin ke sekolah minggu. Wah, hebat. Wah, anak-anak semuanya rajin untuk beribadah sekolah minggu. Kakak berdoa dari tempat ini kita mau belajar seperti Bapak Simeon dan Ibu Hana. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Tidak meninggalkan bait Tuhan, atau mereka tidak pernah meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan. Kakak berdoa di hari istimewa ini, mari kita sama-sama yang tadinya karena pandemi malas ke sekolah minggu, sekarang coba adik-adik yang di rumah, yuk kita ajak mama papa, ayo kita ke sekolah minggu, gitu ya. Ada hari Minggu, harinya Tuhan. Jangan pergi kemana-mana sebelum pergi ke rumah Tuhan. Kita mau bertemu dengan Yesus, Juru Selamat kita yang menyelamatkan kita. Nah, adik-adik di rumah, pada waktu itu kita lihat mereka menaikkan ucapan syukur, tanda mereka bersuka cita, berterima kasih karena telah diberikan hadiah istimewa, yaitu bertemu dengan Yesus, Juru Selamat yang dijanjikan oleh Allah. Ada yang dikasih oleh Tuhan. Kita lihat kebenaran firman Tuhan pada waktu itu ketika Yesus sudah diserahkan kepada Tuhan, dan pada waktu itu Simeon mengangkat bayi Yesus, hore, dan dia bersuka cita bersama dengan Ibu Hana yang tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia mengucap syukur kepada Tuhan, dan ada yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus semakin dikasihi, baik itu oleh Bapa di sorga, demikian juga di dalam pandangan manusia. Papa mamanya mengasihi dia, orang-orang di sekitarnya mengasihi dia, Bapak Simeon dan Ibu Hana juga sayang sama Tuhan Yesus. Nah, hal terakhir adik-adik yang kita boleh belajar, adik-adik kalau mengasihi Tuhan pasti adik-adik akan dikasihi oleh orang-orang di sekitar adik-adik. Ada papa mama, ada kakek dan nenek, ada kakak atau adik, bahkan semua teman-teman. Kita akan dikasihi dan kita juga akan diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, pada ayat yang terakhir, Tuhan Yesus semakin besar, semakin bertambah hikmatnya, semakin dikasihi oleh banyak orang, dan semakin bertambah kasih karunia Tuhan. Kakak berdoa, adik-adik yang di rumah dimanapun berada, adik-adik semakin dikasih oleh Tuhan, semakin bertumbuh besar, makin bertambah hikmatnya, makin dipakai Tuhan secara luar biasa. Kakak mau ajak adik-adik untuk kita buka ayat hafalan di sepanjang minggu ini. Kita buka sama-sama yuk, Lukas pasal yang kedua ayat 30. Coba kita sama-sama yang sudah dapat katakan amin. Wah, hebat. Adik-adik semua sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-30. Apa bunyinya adik-adik? Sebab mataku telah melihat Juru Selamat, keselamatan daripadamu. Adik-adik, kakak percaya ayat ini sepanjang minggu ini merupakan hadiah yang paling istimewa bagi kita, mengingatkan kita Yesus adalah Juru Selamat bagi kita semua. Kita baca kembali ya di ayat hafalan di minggu ini,
Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-30. Bunyinya apa adik-adik? Sebab mataku, kata firman Tuhan, telah melihat keselamatan daripadamu. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-30. Coba kita tutup Alkitab kita sama-sama ya, untuk kita belajar menghafal firman Tuhan sepanjang minggu ini. Kita tutup, hop. Sudah tutup? Yuk kita sama-sama mulai menghafalkan ayat firman Tuhan sepanjang minggu ini. Sudah siap adik-adik? Coba kakak melihat. Siap! Oh, luar biasa. Yuk kita sama-sama menghafalkannya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-30. Apa bunyinya adik-adik? Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-30. Amin. Wah, adik-adik, siapakah keselamatan itu? Yang dimaksudkan keselamatan adalah Yesus. Yesus adalah hadiah istimewa spesial bagi Bapak Simeon dan Ibu Hana. Mereka sangat bersuka cita karena bertemu dengan Mesias Juru Selamat yang dijanjikan Allah. Kiranya adik-adik bersuka cita di hari istimewa ini bahwa Tuhan Yesus adalah kado istimewa di hari ulang tahun Sekolah Minggu KA Gubdi Pluit yang ke-36. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh merayakan bersama-sama hari istimewa HUT KA Gubdi Pluit yang ke-36. Tuhan kiranya memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Secara khusus yang pagi hari ini kami bersama-sama merayakannya. Kami mengucap syukur, bersuka cita, dan kami memuji Tuhan. Dengan hati yang gembira kami mengucap syukur bahwasannya Tuhan Yesus diberikan buat kami yang menyelamatkan dosaku dan semua orang bahkan dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau bersuka cita karena Yesus Juru Selamat yang dijanjikan Allah diberikan buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama adik-adik berkata amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa kasih tahu kepada orang tua supaya bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah sekarang kita memberikan persembahan kita akan memuji Tuhan, bawa persembahan. Dengan gerah hati
Adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Namun sebelumnya itu, kita mau memuji Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami anak-anakmu kembali mengucap syukur pada pagi hari ini atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati kami, berkati anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa minggu depan.